Oke, di sini kita ini lagi ya, coba pelajari pemrograman buat anak umur 10 sampai 14, yaitu Python atau Python. Udah ada di sekolah dipelajarin nggak, Re? Enggak, Open Camp lah, biar ini. Oke ya, coba share ya. Nah, jadi di sini kita ambil buku dari A Fresh Introduction to Python ya, for Kids, untuk anak-anak. Nah, di sini kita pengenalannya, jadi itu 8 tahun itu sudah bisa sebenarnya dikenalkan pemrograman. Mungkin kayak kemarin itu kan udah sempat kita masuk ke Scratch ya, tapi itu kan untuk bermain blok, jadi codingnya itu nggak terlalu banyak, cuma drag-drag. Nah, di sini nih kita naikin lagi ke Python, Python, bukan ular. Nah, tapi memang ini di basicnya ini diciptakan itu dari acara TV yaitu TV ini apa komedi. Jadi si namanya Guido, kita coba cari ya ini Python kreator ya, Guido van Rossum. Nah, ini dia Guido van Rossum, orangnya dia dari lulusan Belanda. Nah, nanti di sini kita akan eh, 4 project ya. Kita namainnya project, yaitu 3 berbentuk game, yaitu Turtle, Tkinter, sama Pygame. Satu itu desktop dengan Tkinter. Gak usah terlalu diambil pusing dulu, ini yang penting eh, didengar aja, nanti kita bertahap semua. Nanti kita akan pengenalan itu basic programming konsepnya pemrograman itu. Kita kenal nanti variabel, terus tipe-tipenya itu variabel. Kita akan konsep variabel, terus nanti ada tipe number, tipe data, number, terus string. Ya, untuk nanti kita bikin mini project menghasilkan namamu. Oke, lalu kita akan lebih dalam lagi nanti baru ke turtle-nya. Nanti bagaimana kita menggambar, menganimasi, mengotomate-nya, terus mewarnai nanti proyek di pembelajaran ini. Oke, apa? Karena ya. nanti kita juga lanjut membangun aplikasi desktop ya dengan Tkinter, sama kita bikin game dengan Pygame. Nanti di sini juga akan ada puzzle-puzzle dan aktivitas dan solusinya ya. Oke, dari sini kita bedah ini. Nah, ini di buku ini itu ada ada chapternya sampai 24 ya, berakhir. Nanti kita nggak terlalu banyak ya, per hari mungkin 4 chapter aja ya. Oke, dari chapter pertama itu introduksi, kenalan, lalu install Python-nya di 23 ini. Nah, 45 ini nanti kita belajar tentang number itu tipe datanya. Nanti terus kita coba nanti menggunakan Python ini untuk matematika, penghitungan matematika, ya. Lalu di chapter 67 nanti kita belajar tentang banyak hal tentang grafik ya, yang dibangun dengan Python, pakai namanya Turtle, nanti frameworknya Turtle.
toolnya Turtle ya. Nanti kita import. Ini bisa juga disebut add-on. Oke, lalu di chapter 8 kita nanti bermain dengan alfabet, terus membuat kalimat di Python, dan banyak lagi. Di 9 kita belajar tentang kondisi ya. Jadi ini masuk ke logiknya ya. Jadi di pemrograman itu ada namanya logika. Nanti kita belajar kondisi. Jadi kamu nanti mencari solusi nih. Misalnya nggak bisa A harus ke B seperti itu. Oke. Terus nanti gimana kita membuat bisa menghitung 1 sampai 100. Kita bikin kodenya, mempermudah. Oke. Nah, itu ke Capture 10 juga ya nanti bikin animasi lagi. Capture 11 kita nanti menyimpan ini informasi di Capture 11, di Capture 12. Nanti kita coba belajar membuat mini project ya. Dan kita melakukan ini semua harusnya secara gembira ya, fun aja ya, jangan terlalu sampai berat banget. Lalu 13-14 ngambil yang ada di real world, di keseharian, nanti kita selesaikan ya, ada case-case-nya ya. Di 15, lalu kita nanti manipulasi file di Python nih, di Capture 15. Nah, Capture 16 kita selesai lagi, 17-18, nanti kita kenal namanya paketnya Tkinter. Nanti kita bikin desktop apps dan game. Oke. Nah, di Capture 19 kita ketata lagi, bikin project lagi. Jadi ini mungkin kayak lompat-lompat, tapi buat untuk mengasah kita. Ya. Nah, di 2021 kita fokus lagi mendevelop game, pakai Pygame ya. Nanti bisa bikin ini nih, space shooter game, tembak-tembakan nih. Oke. Di 22 kita belajar basic web development dengan Python. Ya. Ini basicnya aja, pengenalannya. 23 nanti kita bikin solve puzzle, menyelesaikan puzzle. Terus ada mini projectnya. Nah, final yang Capture 24-nya ini new project lagi, mini project yang terakhirnya ya. Oke, kita lanjut. Di Capture 1 ya, di Capture pertama. Oke, nah di sini itu pengenalan programming itu apa? Ya, kamu kan kalau lihat nih kamu di laptopmu atau di PC, komputer, tablet atau handphone, ya kan? Kamu lihat nggak itu kok bisa jalan, beroperasional, kok bisa misalnya bisa mati dia, bisa nyala, bisa ada suaranya, bisa bersuara, bisa menelpon gitu. Nah, itu semua itu diprogram. Jadi alat-alat itu diprogram sama programmernya gitu. Nah, ini seperti gambar ini ya. Nah, jadi ada tugas-tugas yang di ditanam atau dipasang di perangkat-perangkat itu. Jadi kayak misalnya kamu bisa ngatur alarm, bisa menghitung di handphone atau di gadget lainnya karena ada program di dalamnya. Itu. Nah, kurang lebih programming itu adalah bahasa yang komputermu
pahami gitu. Jadi bahasanya komputer sama bahasa kita tuh berbeda. Nah, kalau kita kan mungkin bisa ngobrolnya itu sesama kita bahasa Inggris. Misalnya Rere sama temennya di sekolah bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau di pemrograman sendiri, salah satunya itu bisa Python, bisa JavaScript, bisa C++, C Sharp, Ruby, ada banyak dia bahasa pemrograman untuk komputer gitu. Jadi yang kita sekarang saat ini pelajari itu Python ya, Python. Nah, kenapa kalian itu penting belajar untuk membuat kode, memprogram? Nah, perlu karena itu bisa meningkatkan kritisi kalian, bisa membantu kalian menyelesaikan masalah, seperti itu. Ya. Nah, ini satu lagi nih. Nah, pemrogramming itu seperti matematika gitu. Jadi misalnya kamu ketemu nih jawabannya untuk 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi udah kayak umum kalau dibilang ya. Ini salah satu untuk alasan kenapa kita harus belajar kode atau pemrograman. Nah, ini meningkatkan coding itu atau membuat kode, mengkode, meningkatkan apa? Logika berpikir, sama meningkatkan kreativitas, seperti itu. Jadi kamu bakalan tahu nih langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kamu cara berpikirmu tuh meningkat, ya. Jadi ada logiknya jadi bermain. Lalu coding itu adalah masa depan karena semua orang di luar sana itu anak-anak udah banyak yang belajar coding, belajar bikin game, aplikasi seperti itu. Jadi dibutuhkan nih. Nah, ini salah satu yang ada di masa depan nih. Nanti di masa depan itu ada namanya ini bermain game aja sudah pakai helm seperti ini dia diciptakan. Terus di masa depan tuh akan ada mobil terbang, terus ada internet yang nanti bisa menghubungkan semuanya. Nah, jadi kita harus sudah siap dari kecil, udah ada yang bahan yang kita pelajari dari sekarang supaya nanti kita mengikuti perkembangan. Oke. Nah, tadi kan udah ada ini ya, salah satu bahasa pemrograman yang dikenal oleh komputer ya, yaitu salah satunya adalah Python ya. Nih, dia ikonnya apa? Ular, karena itu bahasa Inggrisnya Python kan ular piton atau sawa atau sanca ya. Jadi cara simbolik seperti ini digambarkan, tapi jangan takut, ini bukan ular yang kayak itu, ini hanya pengambilan aja, jadi bahasanya Python disebut, hanya brand. Nah, ini salah satu dari 10 bahasa pemrograman yang terkenal ya. Jadi kita pilih Python karena memang salah satu nih alasannya itu Python is easy, Python itu mudah gitu. Jadi kamu itu akan mudah mempelajarinya. Sintak-sintaknya juga gampang dipelajari. Nah, mungkin di sini ada ditulis nih, unlike the other older language where you need to learn a lot of syntaxes and theory before you can create your first program. Nah, tidak seperti bahasa lainnya yang belajar banyak sintak, lalu teori sebelum buat program. Python itu langsung dia nanti.
Nah, nanti kita akan coba praktek ya, kemudahannya. Lalu, Python tuh bisa melakukan banyak hal. Selain gampang dipelajarin, kamu juga bisa bikin web, lalu desktop app dengan Python. Malah sekarang itu ada artificial intelligence atau AI itu pakai Python. Mungkin kalau kamu nanti masuk ke SMA ada namanya machine learning, dia ada pakai Python juga. Jadi Python itu udah di semua segmen yang manusia butuhkan, dia bisa bangun sistemnya atau aplikasinya. Nah, di sini ini kita nanti grafiknya itu pakai Turtle, terus kita bikin nanti desktop aplikasi pakai Tkinter ya. Misalnya kayak seperti kalkulator, nanti gimana kita bikin. Oke. Lalu bisa juga bikin games dengan Pygame. Ini Pygame ini salah satu add-on-nya atau modulnya ya. Jadi Python itu dilengkapi banyak tambahan-tambahan paket dia. Lalu bisa juga bikin website dengan Django atau Flash. Nah, ini tidak ada di materi kita ini. Kalau nanti selesai materi ini di 24 chapter, boleh kalau memang kita nanti bisa lanjut ke website, kita bisa gunakan Django atau Flash. Lalu bisa bikin machine learning tuh, artificial intelligence tuh, ya dipakai Python library-nya. Itu terpisah lagi ya, karena kita tadi kan 4 ini ya kita ambil nanti ya, 3 game sama 1 aplikasi desktop ya. Oke. Nah, salah satunya lagi tuh Python itu menyenangkan, is fun tuh. Nanti jadi pakai Python ini kita bisa banyak nyoba-nyoba hal, nggak terlalu ribet ya. Nah, lalu games ini nanti kita bikin game kita sendiri ya. Bisa juga bermain dengan teman-teman kita ya. Lalu di sini dengan Python ini kita bisa bikin grafik dan animation. Oke. Ini lagi tadi website, kita bisa bikin website pakai Python nih, apps-nya, kalkulatornya contohnya. Oke. Itu pengenalannya ya di Capture 1 ya. Ada yang mau ditanya, Re? Nggak ada. Ya. Nah, di Capture 2 ini kita masuk untuk install Python nih. Nah, jadi yang pertama itu harus ada komputer ya untuk kita menggunakan Python nih. Tuh. Nah, ya itu tadi kan dia bahasa yang komputer kenal. Jadi komputer itu berbicara itu pakai bahasa sendiri, nggak seperti kita bahasa manusia. Nah, itu salah satunya bahasa yang digunakan apa? Python. Itu bahasa pemrograman. Oke, kita langsung coba install ya. Nah, di sini nih Python itu karena kebanyakan pakai Windows, dia harus diinstal. Kalau di Linux sudah ada, kalau di Mac juga udah ada kayak Mac. Nah, untuk yang komputernya Windows, ini dia harus diinstal dulu. Nah, installnya ke python.org.download ya. Nah, di sini dibuka, boleh diikutin dibuka, udah di sini buka ini. Nih, di www.python.org/download. Bisa, Rere? Nah, Kalau ini boleh di-share. Jadi harus ada Python-nya ya di laptopnya atau komputernya. Nah, untuk Windows kita ke website dulu, download www.python.org/download.
Lalu nanti ke halamannya ini, lalu kita pilih download Python 3114 ya. Saya download, taruh misalnya di desktop, mau di save. Bisa. Bentar. Kalau sudah, buka folder ke-install-nya. Lalu di sini di desktop. Nah, yang sekarang itu Python-nya Python 3.11. Ya. Jadi di buku ini memang yang versi 385, tapi nggak terlalu beda jauh. Jadi kita langsung pakai yang terbaru ya. Nah, di sini tuh nanti klik yang tombol ini download Python-nya. Lalu nanti kalau sudah kita install aja. Kita install. Nah, karena di sini udah ada nih di komputernya. Saya udah ada ini tapi dia Python-nya 3.11. Sementara yang barunya 3.11.4. Ini saya diminta upgrade nih, coba cara lihatnya seperti ini. Ketik cmd. Apa udah ada Python atau belum? Atau belum? Oh, di sini 3.11.0. Jadi saya upgrade aja. Kalau kalian lakukan install now aja ya, seperti di buku. Install now. Lalu nanti kalau ada muncul ini, minta masukin pad, kalian centang aja. Ya. Nah. Oke, lalu nanti pilih close. Nah, coba lihat share screen-nya, berhasil nggak? Nah, Nah, di sini saya masih installing ya. Mana? Bukan itu, salah, bukan gitu tulisan Python. oh ya salah, hehehe. Python itu, nih, di share-nya, ini webnya, di, nih, tak share di chat ya. Di chat itu, klik aja di chat. Nah. Oh, bentar. Enggak. Nah, download. Yang ini. Ya. Coba ke itu, pojok kanan atas tuh yang titik. Pojok kanan atas yang titik. Ya di Zoom. Enggak punyamu, yang pojok kanan di titik itu yang browsernya, Chrome-nya. Itu kan ada pojok kanan titik 3 itu. Nah, klik download. Download. Terus ini. Klik download. Nah, itu Python-nya klik 2 kali. Klik 2 kali. Ah? Klik kiri 2 kali, klik kiri 2 kali. Klik kiri, klik kiri. Klik kiri, itu klik kanan. Udah ini. Folder, coba klik. Show in folder. Nah, buka, klik. Nah, itu bisa. Terus klik itu Python 3.1 itu, double klik. Double klik 2 kali klik. Saya klik run. Nah, ini di sini enggak yang use admin jangan dulu, yang use ini yang add Python Excel to pad-nya dicentang. Yang ini. Add Python Excel to pad. Nah, terus install now. Ya, tungguin. Nah, itu berarti proses install. Berarti sekarang nanti di punya Rere itu udah ada
Python 3.11 ya. Tungguin prosesnya ini udah selesai juga. Nah, di sini kalau udah setup successful ya, coba tunggu barengan aja biar sama. Si proses ya. Nah, udah itu klik disable path length limit. Lalu klik close. Udah. Disable path length limit. Lalu close saja. Nah, berarti di sini Rere juga udah install ya. Nah, nyobanya itu buka di sini di Windows. Lalu kalau ini pakai Windows 11 All Apps, pilih Python 3.11 ini. Berarti sudah keinstall. Ada? Ada. Tapi ada 3. Iya, yang ini nggak apa-apa, yang ini aja 3.11 ini. Nah, kita lanjut ke materinya ya. Berarti kita udah selesai install. Oke. Nah, kalau yang untuk Mac bisa ngikutin nanti yang ini ya, tapi nggak di sini kita nggak ada yang pakai Mac ya. Ini Mac seperti ini. Oke, di sini kita berarti udah melewatkan capture kedua ya. Kita udah berhasil install Python dan di Windows sama yang Mac ya kalau ada ya. Nah, lalu kita masuk capture ketiga nih. Oke, jadi hari ini kita nggak tahu ya apakah cukup ya capture ketiga ya, karena memang kita bertahap aja sesuai dengan tadi yang di awal dibagi-bagi capture. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan buat pemrograman satu program pertama kalinya ya. Nah, setelah kita install, kita akan membuat program pertama kita. Nah, di sini kita nggak bisa menulis program Python di Microsoft Word atau Notepad, nggak bisa. Nah, itu nggak akan jalan nanti. Jadi, kita perlu aplikasi yang khusus buat untuk menulis kodenya Python-nya itu. Jadi nggak bisa pakai Notepad atau Microsoft Word, itu berbeda. Nah, terus aplikasi yang kita gunakan apa? Tadi setelah kita nginstal Python-nya, itu sudah ada namanya IDLE. IDLE-nya udah ada. Nah, kepanjangannya itu Integrated Development and Learning Environment. Nah, inilah yang nanti kita gunakan buat menulis kode pemrograman kita ya.
Nah, sebagai pengetahuan aja, IDLE itu didevelop atau dibuat oleh Python Software Foundation gitu. Masih ini ya, masih dengar ya, Re? Nah, jadi kita pas tadi kita install itu, kita sudah dapat IDLE-nya sekalian. Nah, buka IDLE-nya di sini nih. Kalian ke Start, ikutin ya. Lalu All Apps, lalu cari di bawah itu Python-nya 311 ini, lalu pilih IDLE. Nah, ini. Nanti akan ada nih window baru warna putih itu namanya IDLE cell-nya ini. Nah, ini mungkin sebagai ini aja informasi sesuai dengan versi Python-nya ya, 3.11.4. Dari Rere udah bisa, boleh share screen. Share screen apa? Bentar. Buka IDLE tadi, IDLE. Idol tadi. Iya. Mana IDLE-nya? Coba jalanin. Bentar masih loading. Nah ini. Coba share screen. Mana IDLE-nya? Oke ya, nah itu IDLE ya. Itu 2 kali dibuka ya, sekali aja. Yang satu lagi boleh tutup. Nah, setelah itu IDLE itulah nanti kita akan menulis. Nah, lalu kita bisa juga ini ngerubah, mengkonfigurasi ya, mengkonfigurasi. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi si aplikasi editor ini. Misalnya kita mau bikin bold, ya, tulisannya. Misalnya kita masuk ke ini, ke option, terus configure IDLE. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya fontnya, kita bisa memperbesar ukuran, saya 29, terus kita bisa bold. Ya, kalau kita memang mau mengkonfigurasinya. Oke, lalu kita klik apply. Nanti akan sebesar ini kan, tapi ya udahlah kita bikin ini ya, kelihatan ya. Jadi biar lebih ini dia penekanannya. Ya kalau mau konfigurasinya seperti ini, kalau kita udah cukup nggak usah konfigurasi, udah cukup sih, udah bisa digunakan juga sih. Oke. Nah, di sini lalu nanti ada Python shell-nya, yaitu ini. Dia itu tandanya ini ya, tanda panah ke kanan 3 kali. Nah, di sini kita bisa langsung masukin perintah. Bisa langsung menjalankan di sel-nya. Jadi namanya ini sel, cangkangnya sel. Ya, kamu bisa ngetes aja di sini. Misalnya 3 tambah 4, lalu enter. Dia menghasilkan 7. Jadi bisa. Tapi ini nggak ke-save. Atau misalnya 2 kali 8. Nah, 16. Itu bisa digunakan selnya. Boleh dicoba. Kalian bisa nggak? Ini 2 kali 8. Kalau di Python itu dikenal itu kali itu bintang. Nah, pembagian juga bisa 10 dibagi 5. Nah, ini tadi kan selnya itu bisa melakukan hitung-hitungan. Misalnya tadi 3 tambah 6. Jadi pakai Python ini kita sudah bisa menggunakan hitung-hitungan matematika juga ini di sel gitu. Oke. Nah, jadi 3 tambah 6 hasilnya 9. Nah, atau kamu kalau punya hitung-hitungan yang kompleks nih, misalnya dia 235 dikali 542, terus dibagi 564 ditambah 123, dia ngitung. Nah, 185,4 ini 4.40029 sekian ya.
Nah, sama hasilnya kan sama di buku sama. Itu. Jadi dengan Python ini kita udah punya ini sebenarnya untuk aplikasi hitung-hitungan. Cuma ini nggak bisa ke-save, nanti setelah kita tutup hilang. Oke, terus misalnya kita juga bisa menampilkan atau ngeprint. Ngeprint itu menghasilkan layar ya, menampilkan layar. Nah, caranya gimana nih? Kita pakai namanya print, perintahnya print, komennya print. Atau nanti itu dikenal adalah fungsi, ya. Bisa, jadi bisa komen atau sintak itu sama aja ya, hanya beda penyebutannya, cuma berbeda-beda tipis. Nah, misalnya kita mau menampilkan apa? Hello teman-teman. Nah, error ternyata apa? Salah, harusnya ada yang kurang kutipnya. Hello teman-teman. Nah, ada kurang kutip duanya. Nah, dia langsung menampilkan hello teman-teman gitu. Bisa juga pakai kutip satu sama, hasilnya sama. Nah, sekarang kita udah bisa belajar dengan menggunakan sel itu tadi apa, hitungan matematika, mau dia tambah, mau dia kali, mau dia bagi, mau dia kurang, bisa. Atau pangkat juga bisa. Nanti lebih kita pelajarin lagi lebih dalam, atau kalian bisa coba-coba sembari cari ya literasinya di internet juga bisa. Nah, ini sama tadi errornya ini. Nah, ini errornya kenapa kalau ini? Ini errornya ada yang bisa tahu nggak kenapa? Bentar, Hana. Kalau ini ada yang bisa tahu nggak errornya kenapa? Dia jadi di Python itu sensitif, nggak boleh huruf besar, printnya harus huruf kecil. Kalau kita huruf besar, dia akan error. Jadi kita harus harus teliti perihal huruf besar, huruf kecil untuk sintak atau komen. Ini nggak boleh. Yang benar adalah print huruf kecil, lalu kita tulis kalimat yang mau ditampilkan. Seperti itu. Nah, kita udah ketemu ya. Satu, apa sih aturannya? Aturannya dalam menulis kodenya itu harus benar sintaksnya. Untuk print harus huruf kecil semua, lalu buka kurung, terus kalimat yang kita ingin tulis. Nanti hasilnya sama dengan yang di dalam perintah print itu. Oke. Nah, kalau ini semua, kalau kita tutup di aplikasinya atau komputernya atau laptop kita matiin, dia akan hilang. Nah, misalnya kita tutup, kita buka lagi, dia akan hilang. Nah, ada yang tahu nggak caranya gimana supaya nggak hilang? Ada yang tahu nggak? Rere tahu? Apa? Hmm? Hana Ini tadi kan hilang semua yang kita tulis. Caranya supaya nggak hilang gimana? Ada yang tahu nggak? bilang apa ya? Tadi yang kita tulis semua tadi, yang kita ketik, ada hitung-hitungan, ada bikin kalimat. Kan tadi ditutup, dibuka lagi, hilang dia. Supaya nggak hilang, bagaimana? Di save, di file. Coba, bisa di-save. Coba bisa di-save nggak? Bisa save. Coba. Coba bentar. Aku tahu nama filenya kayak. Ini sama. Oh iya, bisa di save ini. Di-save, tapi sama hasil-hasilnya kan. Nah, kalau mau bikin yang benar-benar untuk programnya, kita pilih file, new file. Kita bikin filenya berarti. Nah, di sini kita bikinkan filenya, lalu kita baru ini untitled, kita simpan file barunya,
Misalnya biar rapi kita taruh di desktop. Nah, di sini ada folder edukasi ya. Ini Python. Kita simpan. Oke. Nah, di sini kita misalnya kita tulis print untuk nama filenya. Tipenya biarin ya. Kita file name print lalu kita save. Nah, di sini kalau kita buka explore kita di desktop ini kita masuk ke folder edukasi lalu Python. Nah, ini ada dia print.py-nya ya. Jadi ekstensinya itu py baru nama filenya. Nah, kalau udah kita simpan, lalu kita bisa apa? Bisa bikin perintah yang tadi, print hello teman-teman. Ini coba ikutin ya, teman-teman. Teman-teman, lalu kutip lagi, lalu kurung lagi. Terus di save. Nah, kalau seperti ini, kalau filenya kita tutup, kita bisa buka kapanpun. Kita tutup. Nah, perintah yang kita ketik yang kemarin misalnya kita udah bisa buka lagi. Jadi kita buka lagi pakai bisa kita buka lagi di sini file open pakai idle-nya terus ke desktop lalu foldernya lalu Python-nya lalu print py. Nah, ya kan? Nah, ini fungsinya apa tadi? Buat apa ini? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak Rerenya? Apa? Ini fungsi ini buat apa tadi? Buat apa ya? Print. Print itu menampilkan kalimat hello teman-teman. Nggak tampil tapi. Enter. Nah, nggak tampil. Nah, nampilinnya gimana? Di run modul. Lalu kita klik OK. Nah, ini ada yang salah. Kenapa salah? Ada yang tahu nggak, Rere, kenapa salah? Itu tanda kutipnya beda. Ya, harusnya kita pilih salah satu ya. Tanda kutip satu bisa. Lalu kita run. Sama satu apa? Kenapa? Bedanya tanda kutip satu sama dua. Oh, nanti pas di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kan ada namanya apa? Kalimat singkatan kan? What is your name? Nah, kalau kita bikin kutip satunya di sini, dia bingung nutupnya yang ini apa yang ini. Oh, ngerti. Jadi supaya sama, nggak kena sama yang di sini, kita pakai kutip dua. Itu biar tahu. Jadi kalau di bahasa Inggris kan biasa ada penyingkatan tuh, what's your name, have not jadi haven't, isn't, is not. Nah, ini perlunya ini kalau di bahasa Inggris. Jadi dibikin dia kalau supaya nggak bentrok sama yang kutip satu yang kalimatnya jadi kutip dua. Nah, kita contoh ya, misalnya kita hapus. Kita bikin ini apa tadi? Kutip satu. Kutip satu kan? Lalu kita run, bisa nggak? Coba kita run, kita oke. Nah, dia error. Kalau kita bikin kutip dua, dia jadinya bisa jalan. Jadi what's your name-nya bisa. Seperti itu ya, good ya. Tadi udah tahu ya, berarti harus teliti, harus pembuka dan penutupnya sama. Jadi betul, Rere yang benar. Nah, untuk menjalankannya tadi pilih run, terus run modul, nanti akan tampil. Seperti itu. Nah, lalu kalau tadi matematikanya tetap bisa, kita lanjut aja di bawah. Ya Rere. Rerenya lihat. Nah, di sini lalu bisa bikin tambah-tambahan 3 tambah 5 sama di sini 4 kali 2 misalnya. Terus kita run.
Kita save. Nah, kenapa nggak muncul? Tahu nggak kenapa ini nggak muncul? Mungkin karena nggak dikasih enternya, dikasih jaraknya. Oh, kurang benar. Ini harus pakai print juga. Oh, apa dicetak ya? Buat dicetak, ditampilkan. Lalu di sini juga print. Nah, kenapa tidak? Kenapa enggak ini? Kenapa dia ini enggak pakai ini, enggak pakai kutip? Coba kita jalanin. Nih, benar 8 ya. 8, 3 tambah 5, 8, 4 kali 2, 8. Kenapa nggak pakai kutip? Ada yang tahu nggak, Rere? Karena itu tambah matematika, jadi nggak dikasih tanda kutip, bukan. Ya, kalau hitungan operasional dia nggak usah. Terus dia juga selama dia ini, misalnya gini, print 3. Dia kalau ini error atau enggak kalau print 3 ditulis? Print 3, Error atau enggak? error Coba mungkin kita play. Enggak, kenapa? karena nggak ada. Karena dia termasuk tipe bilangan numerik, angka. Jadi kalau yang hanya pakai kutip itu adalah kalimat, string, Huruf termasuk. huruf. Iya, huruf kan kalimat, kata. Nah, kalau begini, kita kasih kutip, bisa nggak? Nih, error atau nggak? Error. Coba, kita oke. Nah, ternyata 3-nya ada 2 kali. Berarti bisa. Tahu bedanya nggak? Eh, apa bedanya? Ya udah ya ini ya, dengerin ya. Ya. Kalau yang ini, dia bilangan, angka. Kalau yang ini, kata. Coba misalnya kita fokus ya ke yang ini ya, yang si 2 ini ya, yang 3 sama 3 kutip. Coba kita run lagi. Bisa kan? Hasilnya apa? Hasilnya 3. 3 sama 3 kan? Ya. Coba sekarang kita tambahin. 3 ditambah kutip 3 kan? Ya. Hasilnya apa? 3. Nggak bisa. Karena yang ini bilangan, yang ini apa tadi? Angka. String. Jadi dia string, dia bukan angka. Jadi 3 ditambah huruf 3 nggak bisa. Karena ini bukan bilangan. Oke. Cara tahunya gimana? Kita gini ya, kita belajar bilangan aja di awal nggak apa-apa biar karena kamu udah terlanjur masuk ke sini. Misalnya tipe 3. Nih, untuk ngelihat tipe bilangan di Python pakai apa fungsi type. Nah, nih, lihat ya ini penting, harus fokus. Nah, yang ini 3 yang pertama. Yang prime type kutip 3 yang kedua. Coba kita run. Nah, jadi yang ini itu masuk dia INT, integer, atau bilangan. Kalau yang 3 yang bawah, STR, string. Nanti kita akan belajar ya. Jadi, harus bisa dibedakan sama Rere. Rere dengar nggak Rere-nya? Harus dibedakan angka sama string. Integer sama string ya. Tapi tadi dengan menggunakan idle, kita bisa menghitung, bisa menampilkan kalimat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita latihan. Oke. Tugas ya, ini tugas sekaligus kita terakhir ya di Capture 3. Kita bisa lanjutin di minggu berikutnya ya. Jadi biar nggak terlalu penuh banget. Yang penting udah paham. Nah, di sini kita latihan nih buat Rere bikin hasilnya seperti ini. Print hello there,
terus nama kamu, terus umur, terus kesukaan. Oke, Kesukaan apa, warna atau kesukaan hewan? hewan. Nah, di sini ya kan latihannya Oke. bikin nama filenya ini introduction.py, taruh di desktop. Ayo. Oh, di Nanti save kayak gitu ya? iya boleh di-share ya. Ya, Coba di-share cara bikinnya. aku hapus dulu. Coba. Hmm. Jadi materi 3 chapter ini kalau Rere udah bisa latihan sendiri tanpa bantuan berarti Rere udah menangkap dan eh, untuk hal dasar udah paham, jadi kita bisa lanjut nanti berikutnya. Ya, itu mudah lah, kan tadi udah dikasih tahu. Berarti tahap pertama apa? Coba di-share, share screen. Hello there, ya kan? Bentar. Ya, bikin file baru, simpan dulu. Namanya apa tadi? Introduction.py. Berarti, Bentar. Save as kan ya? ya, taruh di desktop. Namanya Namanya introduction atau pengenalan. Boleh bahasa Indonesia pengenalan. pengenalan. Lalu save, oke. Tadi tugasnya adalah bikin 4 kalimat, yaitu hello there, terus nama kamu, my name is, umur, I am berapa umurnya, I am misalnya 9 years old, Oke, terus nah ini tak copy ini ya, Re. Di sini di chat, sesuaiin sama namamu, umur, sama kesukaan. kesukaannya apa aja atau apa? Bebas, makanan boleh. Jadi kalau udah di save, coba di running ya. Dah, Udah, lalu coba di run. Di run, oke. Kalau berhasil menampilkan nama. Nah, di sini ada error, berarti ada kesalahan. Nah, di situ bisa dilihat errornya itu. kayaknya kegedean. Nah, ada tulisannya kan. Tadi case sensitif. Lalu coba lagi. Apakah karena itu? Oke, good. Udah jalan ya. Jadi, di sini kita udah ngambil 3 capture dari bukunya. Nah, nanti coba baca-baca dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk di chapter 4, 5, 6 kalau sempat ya. Karena ini untuk refreshing aja. Oke, good Rere ya. Semangat terus. Jadi kita nanti abisin nih bukunya supaya ada basic untuk
coding supaya nanti kalau memang jalannya jadi programmer ya puji Tuhan. Oke, terima kasih Rere ya udah ikut program edukasi. Buat teman-teman yang tergabung di grup, ditunggu juga kehadirannya karena sayang banget tentunya karena di luar sana itu banyak kursus-kursus yang berbayar yang tentunya edukasi itu memang niatnya itu memang untuk memberikan secara sukarela volunteer untuk anak-anak umur 10 tahun sampai 14 ya mengenal khususnya di bidang TI. Oke, ditunggu kehadirannya yang lainnya. Terima kasih Rere. Bye.